Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk belajar PAI, melanjutkan materi PAI, masuk di buku paket kalian yaitu di pelajaran kelima tentang Sirah Nabawi atau tentang cerita Nabi Muhammad yang hijrah untuk yang pertama kali. Di sini anak-anak bisa melihat di buku paket kalian ada teks bacaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad atau hijrahnya kaum muslimin yang pertama ke negeri Habasyah. Insya Allah Ustadz akan menceritakan dengan bahasa Ustadz, ya, tidak sama persis yang ada di buku, tetapi intinya sama, sehingga nanti harapan Ustadz anak-anak selain mendengarkan ceritanya Ustadz juga bisa membaca teks yang ada di buku paket kalian. Langsung saja, hijrah pertama ini alasannya Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah adalah karena kekerasan kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang muslim yang semakin merajalela dan tidak mengenal lagi peri kemanusiaan. Ya. Melihat hal ini, ya, atau melihat kejadian ini, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Ya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, Habasyah itu mana? Habasyah itu adalah Ethiopia. Ya, kalau ada yang tanya, Ustadz, Ethiopia itu mana? Ethiopia itu kalau nggak salah ada di bagian Eropa, ya, Afrika, ya, ada di negeri sana. Ya, kalau ada pertanyaan, mengapa hijrah ke Ethiopia? Ya, karena Raja Habasyah yang bernama Najasyi adalah raja yang adil. Ya, beliau terkenal raja yang bijaksana dan adil. Agama beliau adalah Nasrani. Ya, kita tahu Nasrani itu kalau kita di Indonesia yaitu Kristen. Kristen ada dua, ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ya, lalu berangkatlah rombongan pertama. Ya, untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, jumlahnya ada 15 orang. Rombongan pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Mad'un. Ya, dipimpin oleh siapa? Utsman bin Mad'un. Ya, rombongan pertama. Setelah itu disusul rombongan kedua untuk hijrah ke Habasyah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini masih saudaranya Rasulullah. Ya. Mereka yang hijrah pada rombongan kedua ini terdiri dari kaum pria dan kaum wanita. Mereka berasal dari kota Mekah. Ya. Itu. Dan ketika kaum kafir Quraisy mengetahui kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, mereka tidak terima. Ya. Nah, kaum kafir Quraisy akhirnya mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menyusul kaum muslimin ke negeri Habasyah untuk ketemu Raja Najasyi.
Tujuannya apa Ustadz? Mereka menyusul kaum kafir Quraisy itu ke sana. Tujuannya yaitu supaya mengembalikan atau tidak menerima kehadiran kaum muslimin di negeri Habasyah, ya, atau suruh ngusir, ya. Gimana caranya supaya kaum muslimin itu tidak diterima di negeri Habasyah, ya, tidak diterima oleh Raja Najasyi. Nah, biar kaum muslimin itu disuruh pulang kembali ke Mekah. Itu tujuannya kaum kafir Quraisy mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, dan Amr bin As, ya. Kemudian utusan itu bertemu dengan Raja Najasyi, ya. Itu Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin, agama apakah yang membuat kalian meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakatmu? Juga mengapa kalian tidak masuk agamaku? Ya, maksudnya agama Nasrani, agamanya Raja Habasyah, Raja Najasyi, ya, atau agama lainnya, ya. Lalu kaum muslimin perwakilan diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib, beliau sebagai juru bicara, sebagai jubirnya kaum muslimin untuk menceritakan kepada Raja Najasyi kenapa mereka berhijrah ke Habasyah. Ja'far menceritakan bahwa dahulu mereka adalah kaum jahiliyah. Jadi kaum muslimin ini dulunya adalah kaum jahiliyah. Mereka menyembah berhala, nyembah patung, ya, nyembah api, nyembah pohon, dan lain-lain. Makan bangkai, jadi mereka makanannya itu bukan makanan yang halal, makanan yang kotor. Binatang yang sudah mati mereka makan, ya. Binatang yang diharamkan mereka makan, ya, dahulu. Terus suka berbuat kejahatan, suka melakukan kejahatan, pencurian, seperti itu, ya. Terus memutuskan hubungan persaudaraan, tidak mau punya hubungan saudara, padahal mereka bersaudara. Itu. Menindas yang lemah dan berlaku buruk terhadap tetangga. Jadi mereka tidak bisa menghormati tetangga. Jadi ceritanya pada zaman jahiliyah itu, ya, tetangga itu saling bermusuhan, tidak bisa akur, rukun, ya, seperti sekarang ini. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul yang sudah mereka kenal asal keturunannya, yaitu siapa? Nabi Muhammad, ya, untuk, ya, mengajak mereka menyembah atau mengesahkan Allah semata. Jadi Nabi Muhammad itu tujuannya yaitu diutus oleh Allah untuk mengajak kaum manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah, ya, memerintahkan berkata benar, melaksanakan amanah, ya, tidak berkhianat, memelihara persaudaraan untuk saling menghargai dengan saudaranya, tidak bermusuhan, berlaku baik terhadap tetangga untuk saling menghormati tetangga. Kita tahu ada hadis yang mengatakan man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim duyufahu. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka dia harus menghormati tetangganya. Nggak boleh menyakiti tetangganya, ya. Itu. Dan menjauhkan diri dari segala perbuatan haram, jelas. Melarang berbuat dusta, ya, jelas tidak boleh berbohong. Dan makan harta milik anak yatim, itu nggak boleh, ya. Bahkan kalau ada anak yatim, kita punya teman anak yatim, itu harus kita kasih. Ya, suatu contoh kita mempunyai teman anak yatim, maka kita kasih. Jangan kita meminta kepada mereka. Kayak gitu. Kalau mereka memberi kita, ya tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya, ya, Raja Najasyi bertanya, apakah kalian dapat menunjukkan kepada kami
sesuatu yang dibawa Rasul kalian dari Allah? Ja'far menjawab, ya, bisa. Ya, Ja'far lalu membacakan surat Maryam. Kita tahu surat Maryam itu isinya atau kandungannya secara umum adalah tentang cerita Maryam Qodas, Maryam yang suci, ya, cerita tentang Maryam, tentang Nabi Isa, tentang Maryam yang melahirkan tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Ya, itu. Dan itu ajaran itu juga diajarkan di dalam Injil. Makanya pada waktu mendengar bacaan surat Maryam itu, Raja Najasyi ya berlinang air mata, netes air matanya. Nangis dia. Ya. Dia menangis. Ya. Ya. Kenapa? Karena isi dari surat Maryam itu kok sama dengan yang ada di Injil ceritanya. Ya. Nah, setelah mendengar cerita itu, maka Raja Najasyi memutuskan untuk mengusir kaum kafir Quraisy atau utusan kafir Quraisy, yaitu siapa? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Diusir sama Raja Najasyi. Ya, diusir. Disuruh kembali. Dan Raja Najasyi mengatakan, saya menjamin keamanan dan kebebasan menjalankan agama Islam untuk kaum muslimin di negeri Habasyah. Dan saat itu pula Raja Najasyi berlinangan air mata dan menyatakan diri masuk Islam. Ya. Dan kaum muslimin pun alhamdulillah hidupnya tenang di negeri Habasyah tanpa ada gangguan dari kafir Quraisy. Mereka bisa beribadah dengan tenang. Itulah anak-anak cerita hijrahnya pertama Rasulullah atau hijrahnya kaum muslimin para sahabat ke negeri Habasyah. Ya, yang diterima dengan sangat baik oleh Raja Najasyi walaupun agamanya berbeda, ya. Kayak gitu. Tetapi akhirnya setelah mendengar ayat-ayat Allah, alhamdulillah Raja Najasyi mau masuk Islam. Itu ceritanya, ya. Hikmah yang dapat kita ambil apa, anak-anak? Ya, kita harus bersyukur karena kita hidup di negeri ini, di Indonesia, itu kita tidak dilarang untuk beribadah. Bagaimana seandainya jika kita hidup pada zaman itu, zamannya Rasulullah, kita mau menjalankan agama Islam, syarat Islam, kita mau sholat, mau melakukan kebaikan, malah dimusuhi. Seperti itu, ya anak-anak. Itu cerita dari Ustadz tentang sirah Nabi Muhammad bab hijrah yang pertama. Semoga anak-anak paham, dan jika kurang paham silahkan dibaca yang ada di buku paket kalian di halaman 36 dan 37 ceritanya. Ya, dan setelah itu anak-anak nanti bisa mengerjakan latihan soal. Ya, latihan soal di halaman 38. Ya, yang pertama Ustadz akan bantu sedikit tentang soalnya. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah? Mengapa? Nah, tadi kan sudah ada jawabannya. Ya, karena waktu itu keamanannya sedang bla 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 dan mereka tidak berperi kemanusiaan seperti itu, ya. Sudah ada ceritanya di atas dan teksnya juga ada di atas. Ya, bisa dibaca. Yang kedua, siapakah raja yang memimpin negeri Habasyah saat kaum muslimin hijrah ke sana? Nah, kita tahu rajanya adalah huruf depannya N. Nah, ya, dan waktu itu agamanya belum Islam. Yang nomor 3, mengapa kaum muslimin meninggalkan tradisi jahiliyah? Mengapa? Ya, kita tahu karena tradisi jahiliyah itu seperti apa, ya. Ya, tadi Ustadz sudah jelaskan. Nomor 4, apa yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy ketika mengetahui kaum muslimin hijrah ke Habasyah? Maka kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy mengutus. Nah, mengutus siapa? Nah, ada 2 orang yang diutus, ya, itu disebutkan. Nomor 5, siapakah yang memimpin rombongan hijrah ke Habasyah kedua? Nah, kita ingat yang memimpin rombongan
hijrah ke Habasyah yang kedua adalah jurbirnya kaum muslimin. Ya, jurbirnya kaum muslimin yang menyampaikan kepada Raja Najasyi. Tahu siapa namanya? Nah, huruf depannya adalah Ja'far titik-titik. Nah, silakan dicari di buku, ada di buku paket di bacaan itu. Nomor 6, siapakah yang menjadi juru bicara kaum muslimin? Oh, sudah, tadi udah Ustadz sebutkan ya, huruf depannya J itu tadi. Nomor 7, apa yang dilakukan Raja Najasyi ketika mendengar bacaan Al-Quran? Oh, yang dilakukan beliaunya air matanya menetes dan bla 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 sampai akhirnya masuk Islam, seperti itu ya. Nomor 8, bagaimana sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Muhammad SAW? Nah, sikapnya bagaimana kaum kafir Quraisy? Jelas ya sikapnya. Satu, Ustadz bantu ya, mereka tidak bisa menerima. Itu. 2, silakan diisi sendiri. 3, surat apa yang dibacakan di hadapan Raja Najasyi? Kita tahu tadi Ustadz sudah jelaskan ya, ada di teks bacaan surat apa. 10, jelaskan kebaikan Raja Najasyi terhadap kaum muslimin. Kebaikannya jelas ya, menjamin keamanan dan titik-titik sampai kaum muslimin bisa bebas menjalankan agamanya ya. Itu anak-anak ya, silahkan nanti setelah dikerjakan ya untuk latihannya. Itu tugas dari Ustadz, dan mungkin cukup sekian ya dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Hadza minni wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.